BI rate naik bikin banyak orang yang ngambil KPR bunga floating ketar-ketir. Naiknya BI rate itu mempengaruhi perekonomian Indonesia. Salah satunya ngasih dampak cicilan KPR dengan bunga floating. Wah, kok bisa begitu ya Bang? Baiklah, di video ini aku bakal jelasin tentang pengaruh BI rate yang naik terhadap cicilan KPR. Terus, apa yang dipilih kalau cicilan KPR makin naik? Sebelum lanjut ke pembahasannya, like video ini dan subscribe channel Baiklah biar nggak ketinggalan pembahasan seperti ini ya. Sampai pertengahan 2026, ekonomi Indonesia itu mulai tertekan. Nilai tukar rupiah melemah, naiknya harga BBM Pertamax, turunnya harga emas, dan masih banyak lagi. Biar bisa ngembaliin perekonomian Indonesia yang terus melemah, Bank Indonesia menaikkan BI rate. Dari September 2025, BI rate itu masih stabil di 4,75%, tapi naik menjadi 5,25% pada Mei 2026, dan naik lagi di bulan Juni menjadi 5,75%. Emangnya, naiknya BI rate ini ngasih dampak apa sih ke perekonomian Indonesia? Suku bunga yang lebih tinggi bikin instrumen seperti deposito dan surat berharga negara atau SBN menjadi lebih menarik bagi investor. Ketika lebih banyak dana masuk ke Indonesia, nilai tukar rupiah bisa lebih stabil. Di saat yang sama, bunga pinjaman yang lebih tinggi juga membuat masyarakat dan perusahaan lebih berhati-hati dalam berhutang maupun berbelanja. Akibatnya, peredaran uang di masyarakat melambat dan inflasi bisa lebih terkendali. Tapi, salah satu efek sampingnya adalah mempengaruhi cicilan KPR. Sedangkan setengah masyarakat Indonesia itu bisa beli rumah pakai sistem KPR. Berdasarkan data survei Bank Indonesia, di triwulan ketiga tahun 2025, pembelian hunian menggunakan skema KPR itu yang paling banyak dipilih. Angkanya menyentuh 74,41%. Nah, cicilan KPR itu ada bunganya. Ada fixed rate atau bunga tetap, dan ada juga floating rate, yaitu bunga mengambang yang mengikuti kondisi pasar dan suku bunga yang berlaku. Jadi, karena BI rate naik, orang yang udah ngajuin KPR dan memasuki fase floating rate jadi ngerasa terancam. Soalnya, pendapatannya nggak bertambah, tapi tagihannya malah makin bertambah. BI rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ibaratnya, ini adalah harga dasar uang di Indonesia. Ketika BI rate naik, biaya yang dikeluarkan bank untuk memperoleh dana juga ikut meningkat. Supaya bisnisnya tetap berjalan, bank-bank di Indonesia biasanya akan menyesuaikan suku bunga pinjaman, termasuk bunga KPR yang menggunakan sistem floating rate. Makanya, masyarakat yang masih berada di masa fixed rate mungkin belum langsung merasakan dampaknya. Tapi, begitu masuk ke periode floating, cicilan bisa berubah mengikuti kebijakan suku bunga bank. Kayak yang kita bahas di bagian sebelumnya, kalau Bank Indonesia naikin BI rate itu buat memperkuat ekonomi. Tapi ternyata efek sampingnya itu kerasa ke masyarakat yang lagi nyicil KPR dengan bunga floating. Dan hal tersebut bisa ningkatin NPL. Apa itu Bang? NPL adalah kredit bermasalah atau kredit macet, yaitu kondisi ketika debitur mulai terlambat atau bahkan tidak lagi mampu membayar cicilan sesuai perjanjian. Nah, Bank Indonesia mencatat rasio non-performing loan atau NPL-nya dari KPR mencapai 3,26% pada April 2026. Ada banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari daya beli masyarakat yang lemah, perlambatan ekonomi, tekanan biaya hidup, hingga cicilan yang semakin berat setelah memasuki masa floating rate. Gak cuma itu aja, bank juga menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan KPR baru. Proses analisis kredit juga bisa jadi lebih ketat karena bank harus memastikan calon nasabah benar-benar mampu membayar cicilan. Sebelum BI rate naik, udah banyak orang yang ngeluh kalau beli rumah itu mahal. Apalagi setelah cicilan KPR-nya naik. Lah, terus gimana dong caranya punya rumah? Ayo kita pikirin bareng-bareng. Apakah tetap tinggal di rumah orang tua atau sewa? Kayaknya pilihan yang kedua itu makin banyak dipertimbangin sama banyak orang. Soalnya, biaya menyewa kalau dihitung-hitung masih lebih terjangkau daripada KPR. Sebagai gambaran, misalkan ada rumah dengan harga sekitar 800 juta. Dengan uang muka 10%, kamu perlu menyiapkan sekitar 80 juta di awal. Sisanya, sekitar 720 juta, harus dicicil ke bank. Dengan tenor 20 tahun dan bunga yang terus menyesuaikan kondisi pasar,
Cicilan bulanannya bisa berada di kisaran 6 jutaan, bahkan bisa lebih tinggi jika bunganya naik. Di sisi lain, rumah dengan spesifikasi yang mirip kira-kira ada di kisaran 2,5 sampai 4 juta per bulan, tergantung lokasi dan fasilitasnya. Kalau dilihat dari pengeluaran bulanan, menyewa memang terlihat jauh lebih ringan. Apalagi, kita juga gak perlu mikirin uang muka yang besar, biaya notaris, pajak pembelian, maupun resiko kenaikan bunga KPR. Harga rumah terus naik, tapi pendapatan masyarakat belum tumbuh secepat harga properti. Akibatnya, menyewa seringkali menjadi jalan tengah agar tetap punya tempat tinggal tanpa harus memaksakan kondisi keuangan. Meski begitu, menyewa dan membeli rumah sebenarnya punya kelebihan masing-masing. Menyewa memang lebih ringan dalam jangka pendek, tapi setiap uang yang dibayarkan tidak berubah menjadi aset. Sebaliknya, KPR memang terasa lebih berat. Tetapi, setiap cicilan yang dibayar perlahan membangun kepemilikan atas rumah tersebut. Cuma, bunganya ya bisa naik kapan aja. Oke, kalau kita lihat dari awal sampai akhir, sebenarnya BI Rate bukanlah penyebab utama masyarakat Indonesia semakin sulit punya rumah. Jauh sebelum BI Rate naik, harga rumah udah lebih dulu melambung, sedangkan pendapatan masyarakatnya nggak naik-naik. Di sisi lain, kenaikan BI Rate memang diperlukan untuk menjaga inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Tapi di balik tujuan itu, ada konsekuensi yang harus dirasakan masyarakat, terutama bagi pemilik KPR dengan bunga floating rate yang cicilannya bisa ikut naik. Kondisi ini membuat semakin banyak orang memilih menyewa rumah. Selain biaya bulanannya lebih ringan, menyewa juga tidak membutuhkan uang muka yang besar dan tidak terdampak kenaikan suku bunga. Buat sebagian orang, ini menjadi pilihan yang lebih realistis sambil mempersiapkan kondisi keuangan. Meski begitu, bukan berarti KPR sudah tidak layak diambil. KPR tetap bisa menjadi jalan untuk memiliki rumah. Asalkan kondisi keuanganmu benar-benar siap. Pastikan cicilan nggak menghabiskan lebih dari 30-35% penghasilan bulanan, punya dana darurat, dan masih ada ruang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, dengan kondisi keuanganmu saat ini, kamu lebih memilih buat sewa rumah aja atau tetap ambil KPR? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Baiklah ya.